Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey Aziz dengan NIM 28921500262. Prodi Manajemen Reguler Plus mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati. Pengertian dari siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencatat atau merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Proses ini dimulai ketika transaksi terjadi dan diakhiri dengan penyajiannya dalam laporan keuangan. Catatan akuntansi tambahan mungkin akan digunakan selama siklus akuntansi terjadi, termasuk input catatan di buku besar dan neraca saldo. 7 langkah dasar siklus akuntansi. Yang pertama, transaksi dianalisis dan dicatat dalam jurnal. Yang kedua, transaksi diposting ke dalam buku besar. Yang ketiga, sebuah neraca saldo disiapkan. Data penyesuaian disusun dan sebuah kertas kerja diselesaikan. Yang keempat, laporan keuangan disiapkan. Yang kelima, ayat penyesuaian di jurnal dan diposting. Keenam, ayat penutup di jurnal dan diposting. Ketujuh, sebuah neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance disiapkan. 11 tahap siklus akuntansi. Menurut Harnanto pada tahun 2002, siklus akuntansi yang lengkap terdapat 11 tahap, tetapi 2 tahap diantaranya bersifat opsional. Yang pertama, identifikasi transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi. Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Selain itu, transaksi yang akan dicatat juga harus memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, maka transaksi tidak dapat dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Bukti transaksi biasanya berupa kwitansi, nota, faktur, bukti kas keluar, memo, penghapusan piutang, dan lain sebagainya. Bukti-bukti tersebut tentu saja harus sah dan diverifikasi. Yang kedua, analisis transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkan Anda dapat menggunakan rumus persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Sistem pencatatan adalah double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan berefek terhadap posisi keuangan di debit dan di kredit dalam jumlah yang sama. Sehingga setiap transaksi mempengaruhi sekurang-kurangnya 2 rekening pembukuan. Yang ketiga, pencatatan transaksi pada jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat secara runtut di buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode siklus akuntansi atau alur akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut penjurnalan atau journalizing. Terdapat 2 macam jenis jurnal dalam tahapan siklus akuntansi, yakni jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum atau dikenal dengan istilah jurnal saja, biasanya tahapan yang dilakukan setelah tahapan entry adalah pencatatan transaksi yang dimasukkan ke dalam satu rekening yang didebit dan satu rekening dikredit. Sedangkan jumlah khusus diselenggarakan untuk meningkatkan efisien pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Contohnya seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan lainnya. Yang keempat ada posting buku besar. Langkah selanjutnya dalam alur akuntansi atau urutan siklus akuntansi yaitu memposting transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Pada umumnya perusahaan mempunyai daftar susunan rekening-rekening buku besar yang disebut chart of accounts. Masing-masing rekening biasa diberi nomor kode untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan membuat cross reference dengan pencatatan transaksi di dalam jurnal. Yang kelima, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara membuat neraca saldo sangatlah mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Jika jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di kredit, maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang atau masih ada kesalahan. Jika demikian, maka akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum laporan disusun.
Yang keenam, penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada periode alur akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyelesaian. Penyelesaian dilakukan secara periodik. Biasanya saat laporan akan disusun, pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi pada umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besarnya. Selain itu, saldo yang ada di buku besar siap disajikan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan disusun secara aktual berbasis. Yang ketujuh, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahapan siklus akuntansi ini, Anda hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo dari neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Namun ingat, saldo yang seimbang belum tentu benar, tapi saldo yang benar sudah pasti seimbang. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan. Yang kedelapan, penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, urutan siklus akuntansi selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan disusun seperti A, laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Yang B, laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang terjadi. Yang C, neraca dapat digunakan untuk memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Yang D, laporan arus kas, yaitu memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. 9. Tahap terakhir siklus akuntansi, penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, akuntansi harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dapat dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya adalah dengan menolaknya atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus tutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Pada akhir periode akuntansi, rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya sehingga harus ditutup. Selanjutnya, pada periode berikutnya dapat digunakan kembali untuk mengukur aktivitas yang baru dan mulai terjadi. Tips: gunakan program akuntansi yang memiliki fitur aplikasi pembukaan keuangan supaya laporan menjadi lebih mudah. Yang ke-10, tahapan opsional siklus akuntansi. Penyusunan neraca setelah penutupan. Pada langkah ini, akuntan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca saldo ini hanya memuat saldo rekening-rekening permanen saja. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar, sehingga penyusun neraca saldo ini tidak wajib hanya atau bersifat opsional. Yang ke-11, tahap opsional siklus akuntansi. Penyusunan jurnal pembalik. Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Karena tujuannya untuk menyederhanakan, maka tahapan siklus akuntansi terakhir ini juga bersifat opsional. Jurnal pembalik biasanya dapat dibuat pada awal periode berikutnya. Caranya dengan membuat jurnal pembalik dan jurnal penyelesaian yang telah dibuat. Dengan kata lain, membalikan akun yang telah dibuat pada jurnal penyelesaian dari yang awalnya debit menjadi kredit dan dari yang awalnya kredit menjadi debit. Siklus pada alur akuntansi ini bukan hanya berproses untuk pembuatan laporan keuangan, pemanfaatan teknologi komputer saat berdampak positif pada kegiatan akuntansi. Soal jurnal umum transaksi yang terjadi pada salon mobil Rio. 1 Desember Rio menyetor uang 20 juta sebagai modal. 2 Desember menyewa ruko selama 3 tahun dibayar di muka Rp100.000. 2 Desember membeli perlengkapan salon dan lain-lain 19.500. 3 Desember diterima uang dari Bank Bir 250.000 untuk pemasangan sponsor. 4 Desember penerimaan uang dari brand shampoo mobil untuk pemasangan iklan Rp200.000. 5 Desember membayar jasa perawatan ruko Rp200. 5 Desember menerima pendapatan iklan dan sponsor dari brand shampoo mobil Rp85.000. 6 Desember dibayar tunai kesehatan para pegawai 6.000. 6 Desember membeli mobil Ivona 50.000 melalui leasing
Uang muka pembelian 100.000 dibayar secara kredit. 8 Desember pembayaran gaji untuk minggu pertama pekerja 29.500. 8 Desember beban makan dan minum pekerja salon mobil minggu pertama 5.000 dibayar kredit. 10 Desember membayar premi asuransi untuk semua pekerja Rp2.500. 12 Desember menerima dana dari pusat 200.000. 14 Desember membeli peralatan dapur untuk ruko 8.000. 15 Desember membayar beban listrik, telepon, air, pam, langganan internet 5.000. 15 Desember langganan majalah surat kabar tabloid dibayar tunai Rp500. 16 Desember membayar secara kredit beban dan makanan minuman Rp4.500. 17 Desember beban transport perjalanan Rp6.000. 18 Desember kecelakaan pada saat bekerja dirawat di rumah sakit beban yang timbul Rp3.500. 31 Desember beban penyusutan mobil Rp2.000 dan beban penyusutan peralatan mes karyawan Rp200. Berikut laporan jurnal yang sudah saya buat. Tanggal 1 Desember, kas di debit Rp20 juta, modal di kredit Rp20 juta. Yang kemudian tanggal 2 Desember, sewa dibayar di muka. Di debit 100.000, kas berkurang di kredit 100.000. 2 Desember, perlengkapan di debit 19.500, kas berkurang di kredit. Kas di kredit 19.500. 3 Desember, kas bertambah di debit 250.000, pendapatan sponsor di kredit 250.000. 4 Desember, kas bertambah 200.000 di debit, kemudian pendapatan sponsor di kredit 200.000. 5 Desember, beban perawatan di debit 2.000, kas berkurang di kas di kredit 2.000. 5 Desember, kas di debit 85.000, pendapatan sponsor di kredit 85.000. 6 Desember, beban kesehatan di debit 6.000, kas di kredit 6.000. 6 Desember, kendaraan di debit 350.000, kas di kredit 100.000, kemudian utang di kredit 250.000. 8 Desember, beban gaji karyawan 29.500 di debit, kas berkurang di kredit 29.500. 8 Desember, beban konsumsi 5.000 di debit, utang dagang 5.000 di kredit. Beban premi asuransi di debit 2.500, kas di kredit 2.500. 12 Desember, kas di debit 200.000, pendapatan bantuan di kredit 200.000. 14 Desember, peralatan di debit 8.000, kas di kredit 8.000. 15 Desember, beban listrik, telepon, air, dan internet di debit 5.000, kas di kredit 5.000. 15 Desember, beban majalah 500 di debit, kas Rp500 di kredit. Beban konsumsi 4.500 di debit, utang dagang 4.500 di kredit. 17 Desember, beban transportasi di debit, kas Rp6.000 di kredit. 18 Desember, beban kesehatan Rp3.500 di debit, kas Rp3.500 di kredit. 31 Desember, beban penyewaan kendaraan Rp2.000 di debit, akumulasi penyewaan kendaraan Rp2.000 di kredit. Beban 31 Desember, beban penyewaan kendaraan di kredit Rp200, akomodasi penyewaan kendaraan di kredit Rp200. Jadi total keseluruhan di debit Rp21.279.200 dan di kredit Rp21.279.200.
Berikut penjelasan dari hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.